Hormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Sabtu tanggal 4 Januari tahun 2025, saya akan mengomentari Prabowo mengusulkan pilkada langsung, banyak makan biaya agar diganti dengan pilkada tidak langsung. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tingkat 1 sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur dan kepala daerah tingkat 2 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur diduga membutuhkan biaya sebesar mencapai 50 miliar, sedangkan kepala daerah tingkat 2 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota diduga membutuhkan biaya sebesar 25 miliar. Besarnya pengeluaran uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah terlebih untuk membiayai kampanye agar masyarakat mengenal lalu memilihnya, sehingga pada saat kampanye berlangsung pengeluarannya antara lain 1. Membuat baliho-baliho besar-besaran dan setiap baliho biayanya mencapai lebih 10 juta ke atas per baliho, dan bila dibuat baliho mencapai 5.000 buah baliho dikali 10 juta per buah, biaya seluruhnya sudah mencapai miliaran rupiah. 2. Mengadakan bantuan sosial berupa beras senilai 5 miliar untuk dibagi-bagi kepada masyarakat pendukung calon gubernur dan calon wakil gubernur dengan harapan masyarakat memilihnya. Terlebih membagi bantuan sosial berupa beras pada pagi harinya saat dilakukan pemungutan suara, disebut serangan fajar. Membagi-bagi amplop berisi uang 200.000 per amplopnya bila diikuti lebih 100.000 orang di 5 tempat kampanye, akhirnya dananya bisa mencapai miliaran rupiah yang dibagi-bagikan kepada saat naik mobil dan saat kampanye di lapangan yang dianggap biaya transport menuju tempat kampanye, serta pulangnya serta biaya makan untuk dapat mengikuti kampanye tersebut sampai selesai. 4. Pada saat berlangsung kampanye membagi-bagi susu gratis dan alat gantung kunci. Harganya tidak seberapa mahal, tetapi jumlah anak gantungan kunci sampai puluhan ribu buah untuk dibiayai dan diberikan kepada keluarganya. 5. Ditambah pengeluaran kampanye yang lain, antara lain biaya panitia dan menggerakkan kampanye tersebut agar dipilih warga masyarakat calon gubernur dan calon wakil gubernur tersebut. Bila dijumlahkan semua biaya kampanye sampai selesai pemilihan kepala daerah tingkat 1 sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur mencapai 50 miliar, sedangkan untuk daerah tingkat 2 mencapai kira-kira sekitar 25 miliar. Mengingat besarnya pengeluaran biaya pemilihan kepala daerah secara langsung, di mana masyarakat secara langsung memilih calon kepala daerah sebagai calon presiden dan calon wakil presiden yang mencapai 50 miliar. Mengingat besarnya pengeluaran pilkada calon gubernur dan calon wakil gubernur mencapai 50 miliar, lalu Presiden Prabowo Subianto akan merubah pilkada secara langsung dengan pilkada secara tidak langsung untuk pilkada tingkat 1 dan tingkat 2. Pilkada tidak langsung di mana calon pemilihan kepala daerah tingkat 1 sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur akan dipilih anggota DPR tingkat provinsi. Kalau dilihat dari sudut besarnya pengeluaran biaya pilkada langsung dan pilkada tidak langsung, sama saja besarnya pengeluarannya. Karena pilkada tidak langsung akan terjadi beli kursi anggota DPR. Bila sampai 1 kursi nilainya 5 miliar, bila ada calon wakil
gubernur dan calon wakil gubernur untuk dapat memenangkan pemilihan gubernur dan calon wakil gubernur harus menambah 10 kursi lagi, maka dibutuhkan biaya 50 miliar lagi. Berarti pemilihan kepala daerah untuk tingkat 1 sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, pemilihan kepala daerah secara langsung dengan pemilihan secara tidak langsung, biayanya sama saja besarnya. Hanya saja pilkada langsung yang menikmati uangnya adalah anggota masyarakat, termasuk pemberian lain dinikmati masyarakat. Sedangkan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung adalah dinikmati anggota DPR tersebut. Dilihat dari sudut yang menikmati uangnya, pemilihan kepala daerah secara langsung lebih baik karena uang dan pembagian bantuan sosial berupa beras lebih baik dinikmati masyarakat untuk menambah pengeluarannya sehari-hari, dianggap saja memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-harinya. Sedangkan dalam pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, uangnya hanya dinikmati anggota Dewan Perwakilan Rakyat sendiri. Di samping gajinya sudah tinggi, masih ada tambahan penghasil dari sumber yang tidak halal, melakukan perbuatan korupsi, dan anggota DPR sudah terkenal di tengah-tengah masyarakat menyatakan bahwa aparat DPR terkorupsi dari semua lembaga negara karena dilihat anggota DPR pada umumnya kehidupannya mewah, memiliki beberapa rumah mewah, dan memiliki mobil mewah hingga 6 unit, sampai rumah pribadinya tidak cukup garasinya menampung, lalu diparkir di bawah gedung DPR di Senayan. Dengan alasan tersebut, dalam pemilihan kepala daerah khusus calon gubernur dan calon wakil gubernur lebih tepat bertahan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung dengan harapan masyarakat setiap 5 tahun sekali akan dapat bantuan sosial berupa beras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta berpesta pora masyarakat dalam 5 tahun sekali. Sedang anggota DPR sangat tidak butuh bantuan sosial berupa beras tersebut karena sudah berlebihan kekayaannya yang diperoleh dari gajinya serta dari hasil korupsinya, sudah bisa hidup mewah dengan berpoya-poya, hanya beli tas dan baju bermerek atau yang mahal, harus belanja ke luar negeri, Singapura, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Milan, Italia, sekalian menikmati pemandangan yang indah di luar negeri yang menginap di hotel mewah. Sebaliknya, koruptor tidak pernah memikirkan kepentingan masyarakat miskin, makan 3 kali dalam 1 hari, mengalami kesulitan, dan tinggal di bawah kolong jembatan, serta tinggal di lingkungan kumuh di tengah-tengah masyarakat. Demikianlah bedanya kehidupan koruptor, penuh poya-poya dengan kehidupan masyarakat miskin, hanya makan 3 kali dalam 1 hari, mengalami kesulitan. Melihat perbedaan kehidupan korupsi yang penuh kemewahan dengan masyarakat biasa, maka sudah lebih tepat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 secara langsung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta kepala daerah tingkat 2 sebagai calon wakil bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Harapan saya bila melihat biaya penyelenggaraan pilkada daerah secara langsung dengan pilkada secara tidak langsung sama saja biayanya. Oleh karena itu lebih tepat penyelenggaraan pilkada secara langsung agar masyarakat 5 tahun sekali dapat menikmati uang calon kepala daerah tersebut. Sekian dan terima kasih.